Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai Sobat Literat, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Ridho dari SMPN 1 Atap Cibitung. Kali ini kita akan melakukan diskusi dan presentasi buku ketiga, Tagihan GLN Garelis periode Mei. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Nah teman-teman, ini dari tim GLS SMPN 1 Atap Cibitung. Teman-teman, yuk kita sapa sahabat literat. Salam literasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diagendakan kemarin, selesai diklat literasi ketiga, kita akan melakukan diskusi dan presentasi isi buku Tagihan Mei, Talenta Tagihan Mei 2023. Untuk presentasi kali ini, sesuai kesepakatan kemarin, akan dibawakan oleh tim Bulisti, yaitu Bulisti, Ridho, dan Umam. Nah, hari ini Ibu membaca buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Berdamai dengan Diri Sendiri, karya Mutia Sayeti. Alasan Ibu membaca buku ini karena ketika Ibu membaca judulnya, Ibu sudah sangat tertarik berdamai dengan diri sendiri. Seolah-olah diri sendiri ini seorang musuh gitu kan. Musuh yang perlu kita taklukkan. Ditambah lagi dengan covernya, ada King. King ada yang warna putih dan warna hitam. Membuat saya penasaran, apa sih yang dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri? Bagaimana sih cara berdamai dengan diri sendiri? Nah, setelah Ibu baca, ternyata isi dari buku ini sangat bagus. Ya. Di sini di dalam buku ini diajarkan bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri. Pertama, kita harus mengenal dulu karakter kita, kelebihan dan kekurangan kita. Di dalam buku ini, kebiasaan Ibu dalam membaca adalah ketika saya membaca, saya akan melakukan kontemplasi langsung kepada diri sendiri. Ya, jadi misalnya buku ini bilang kita harus kenal karakter, kelebihan dan kekurangan. Jadi sambil baca sambil mikir, oh iya, kelebihan dan kekurangan kita itu apa? Terus maksudnya berdamai dengan diri sendiri itu apa? Ternyata setiap manusia itu punya kekurangan, dan kekurangan itulah yang harus kita damaikan. Maksudnya nggak apa-apa kok, nggak ada manusia yang sempurna. Kita harus fokus pada kelebihan yang kita punya supaya hidup kita lebih tenang, lebih bahagia, dan potensi yang kita miliki bisa lebih berkembang. Apa maunya kita tuh kita harus munculkan dari kelebihan justru. Jadi fokus kita tuh di kelebihan, nah jangan fokusnya di kekurangan seperti itu. Nah, hikmahnya setelah membaca ini, saya jadi semakin yakin. Ada satu quotes yang paling saya suka, sakit itu pasti karena datangnya dari Allah. Karena kondisi seperti yang kalian tahu ya, Ibu rada-rada ampek gitu kan, rada-rada asam lambungnya kambuh, sering kambuh. Sakit itu pasti, menderita itu pilihan. Itu quotes yang paling saya suka dari buku ini. Jadi sakit memang datang dari Allah, tapi kalau kita menderita atas sakit itu pilihan dari individu masing-masing. Nah, makanya saya coba berusaha membuktikan kalau walaupun Allah memberikan ujian saat ini sedang sakit, tapi diusahakan jangan menderita. Makanya alhamdulillah hari ini Allah memberikan kekuatan, Ibu bisa datang menemani kalian mengikuti diklat ketiga tadi, dan kita berdiskusi terkait buku yang saya baca dengan buku nanti teman kamu baca, Ridho dan Umam. Seperti itu dari Ibu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Ibu serahkan kepada Ridho untuk mempresentasikan isi buku yang telah kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ridho dari kelas 81. Nah, di sini buku yang saya baca itu berjenis novel yang berjudul Victory. Nah, penulis buku tersebut adalah Luna Torasingo dan penerbitnya Gramedia. Alasan saya membaca buku ini karena rekomendasi dari teman saya. Nah, dan buku ini juga menceritakan tentang percintaan gitu, romantis. Jadi saya tertarik. Dan juga saya membaca novel ini juga untuk mengisi waktu luang saya, karena saya di rumah juga banyak waktu luangnya. Nah, isi dari buku ini adalah menceritakan seorang remaja yang ayahnya itu nikah lagi dengan seorang janda anak satu. Nah, yang istri barunya itu punya anak
cewek seumuran sama laki-laki itu. Pertama-tamanya dia tuh saling membenci, lama kelamaan ada benih-benih cinta gitu yang tumbuh. Ada benih-benih cinta yang tumbuh. Nah, mereka pun akhirnya berpacaran. Dan mereka tuh tidak diketahui pacaran gitu sama orang tuanya. Nah, pas sudah ketahuan, mereka berdua diomeli dan rumahnya dipisah. Nah, sebelum mereka dipisah tuh si si cowoknya tuh ngasih kalung ke yang cewek. Katanya gini, misalkan kau masih mencintaiku, pakailah kalung ini. Misalkan kau sudah melupakanku, lepaslah kalung ini. Nah, mereka tuh di situ tuh sedih banget gitu, langsung perpisahan gitu ya. Nah, yang ceweknya itu langsung dibawa ke luar negeri buat sekolah. Nah, pas si cewek balik lagi, dia bohong tuh, padahal dia masih pakai kalung. Tapi dia bilang ke cowoknya nggak pakai kalung. Nih umpamanya kalungnya sudah saya lepas, saya sudah tidak mencintaimu lagi. Oh, baguslah jika seperti itu. Padahal masih ada kalungnya di situ, masih dia pakai. Jadi itu cintanya tuh masih berbekas di yang cewek. Nah, hikmah dari buku tersebut ini Bu, saya ada quotes sedikit. Jangan menaruh perasaan kepada seorang yang tak mungkin kita dapatkan. Iya. Kita harus patuh kepada orang tua. Kita tidak boleh melawan perkataan orang tua. Kita harus nurut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, setelah 2 bulan Rido membedah buku tentang sejarah, kali ini dia mau coba hal yang baru. Membedah buku, ada romansa tapi juga maknanya hikmah besarnya itu malah balik lagi ke orang tua ya. Ternyata kita tidak boleh mengalahkan ridho orang tua dengan alasan romantisisan seperti itu. Nah, selanjutnya presentasi dari Umam. Dipersilakan Nak, kamu baca buku apa? Kasih tahu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umam Bukhari dari kelas 73. Saya membaca buku tentang ilmu hadis. Buku ini berisi tentang ilmu-ilmu dan hadis-hadis yang bermakna untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini hadis tentang menjaga lisan, menjaga amarah. Buku ini ditulis oleh Syekh Mana Al-Qattan. Kisah di buku ini ya tentang hadis-hadis, ilmu dan hadis. Di buku hadis ini yang paling terlibat ya seperti Rasulullah dan sabda-sabdanya, ya sahabat-sahabatnya juga. Hikmah yang saya dapatkan dari buku ini telah mengajarkan kita betapa banyaknya ilmu dan hadis. Membaca buku ini juga ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari di dunia atau di akhirat. Mengajarkan juga pentingnya menjaga sikap dan lisan, karena ucapan lebih tajam daripada pedang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Uma membaca buku non-fiksi tentang hadis, pengantar ilmu hadis. Ya, selanjutnya kita buka termin tanya jawab. Di sini siapa yang ingin bertanya dan untuk siapa? Bu Eka dulu nih, Bu. Ya, silakan Bu Eka. Jadi kan saya tertarik nih sama buku yang dibaca sama Bu Rizky. Berarti buku itu sebenarnya mengajarkan kita untuk self love ya, mencintai diri sendiri dulu, baru kita bisa melihat berbagai hal. Buku ini kan berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Nah, apakah ketika Bu Rizky tertarik dengan buku ini, apakah pertama yang Bu Rizky sadari, mau melihat, Bu Rizky merasa nggak sih di dalam diri Bu Rizky misalnya ada sesuatu yang menjadi
yang tadi Bu Listi bilang kan musuh dengan diri sendiri gitu. Kita juga kan merasa sebenarnya musuh terbesar kita itu diri sendiri kan. Nah setelah membaca buku itu bagaimana sih menurut Bu Listi kita menyikapi supaya diri sendiri itu tidak menjadi musuh terbesar kita? Oke, siap. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaan yang luar biasa. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau Ibu jawab dulu Jawab nanti dulu deh. baru nyambi ya? Oke, sip. Ketika membaca buku ini, ya bagaimana sih cara kita berdamai dengan diri sendiri tadi? Kita harus kenali dulu karakter kita itu seperti apa sih. Jadi harus banyak merenung. Listi kamu maunya apa sebenarnya gitu kan? Maunya kamu, goalsnya kamu itu apa? Terus misalnya gini, ibu pengen jadi guru hebat gitu kan? Wih hebat banget, guru hebat. Kelebihannya Bu Listi apa nih sehingga bisa menjadi guru hebat? Misalnya kelebihannya ternyata saya punya nilai jual di literasi, maksudnya senang membaca, terus juga dalam bahasa kan nilai jualnya misalnya ibu pandai berpuisi, bersastra seperti itu. Nah itu yang harus ibu kembangkan untuk menjadi guru hebat bahasa Indonesia di Satu Atap Cibitung. Terus kekurangannya apa? Nah kekurangannya misalnya orangnya cenderung mudah kesel gitu kan. Nah jangan fokus di saya adalah orang yang emosian. Justru nanti emosi saya ini harus dikembangkan. Oh ya kan saya pintar berpuisi. Ya mungkin ketika saya marah saya jadi berpuisi gitu kan, melantunkan kata-kata yang lebih puitis gitu kan. Nah seperti itu. Jadi mulai untuk berdamai dengan diri sendiri itu kamu harus cari kelebihan kamu itu apa. Karena pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Nah uniknya kamu itu apa? Terkadang di sini yang pernah ada cerita dalam buku ini. Jadi anak itu jago dinyanyi, gitu kan? Jago dinyanyi dia tuh kan. Lomba nasional nyanyinya tuh pernah dapat apa ya? Lomba FLS 2N tingkat nasional pernah dapat. Tapi dunia sosialnya dia, tapi sayangnya akademiknya itu kurang. Nilai misalnya kayak matematika, IPA, bahasa Indonesia atau pelajaran lainnya tuh kurang. Jadi dia dicap tanda kutip bodoh. Akhirnya dia melupakan potensi dia. Dia fokus dengan kata orang. Orang pintar itu orang yang jago matematika. Orang pintar itu orang yang jago IPA. Seperti itu. Padahal orang yang jago IPA dan matematika nggak bisa nyanyi semerdu dia. Gitu loh. Jadi maksud ibu, kalau memang punya kelebihan di menyanyi, menyanyilah yang diasah. Pelajaran lain bagaimana? Secukupnya. KKM-nya berapa? Ya udah, se-KKM-nya. Jangan memaksakan kamu untuk aku harus dapat nilai 9 kayak teman aku. Sama halnya memaksakan kata kan melompat jagonya. Disuruh terbang kan gak mungkin. Ya kan? Burung kan terbang, keunikan dari Allah. Disuruh berenang, mati dong. Nah itu loh logikanya. Kalian pun sama, misalnya Rahel jago melukis nih. Asa di melukisnya, jago literasinya, asa di literasinya. Walaupun misalnya mohon maaf, matematika saya kurang Bu, jangan dipaksakan kamu dapat 9, dicukupkan saja. Cukupkan KKM, dicukupkan saja seperti itu. Jadi akhirnya potensi yang kamu miliki berkembang karena nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan di situ, gitu ya. Bisa dipahami ya? Betul, oke. Direnungi nih ke kamu, ke kalian masing-masing. Saya tuh lebihnya di mana? Itu ditonjolkan. Nah termasuk program talenta ini nih yang Ibu rasa ya, anak-anak talenta berenang ini kemarin saya ngobrol sama Bu Elvi. Bu Elvi nilai anak-anak talenta bahasa Indonesianya lebih mending loh daripada semester 1 nilai ujiannya. Karena mereka kan bahasa Indonesia tahu sendiri kan, Ibu kalau ngasih soal panjang-panjang kan. Nah mereka daya tahannya lebih kuat untuk membaca. Itu kalau tanpa kamu sadari kamu punya potensi. Misalnya kamu PG biasanya belasan jadi 20-an nilainya. Betulnya yang dari 40 soal kan. Ini foto Ya. Kayak di soalnya Bu Listi kemarin saya sempat baca sekilas. Kan kita dari sebelum ujian PAT ini kan kita udah belajar nih cara-cara mereview, ada dengan metode Fishbone, ada AI, ada Yechat. Nah kemarin saya sempat lihat di soalnya itu ketika ngawas ada berkaitan dengan metode-metode untuk ini. Jadi saya merasa harusnya anak-anak talenta tuh lebih bisa menjawab ini dengan mudah gitu ya. Iya, bisa, mereka bisa. Dan untuk soal-soal yang membaca panjang, daya tahannya lebih kuat. Karena kelihatan dari perbandingan semester 1, 2 gitu. Mereka lebih tahan baca gitu. Karena bahasa Indonesia ya ciri khasnya harus tahan baca. Pasti naik-naik semua, nilai-nilai naik semua. Yang Ibu lihat ya dari PRT kemarin, dari PRTS ini bercerita juga. Seperti itu, berarti nggak ada yang kita lakukan ini tuh sia-sia, nggak ada. Nah sekarang tinggal cari lagi. Kan ini program talenta mencari bakat kamu di mana lagi nih?
Oke, ayo ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin untuk bukunya Mas Rido yang tentang romantikisan atau Umam tentang hadis, ayo nanya. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sapena Tulisa dari kelas 1. Jadi dia bertanya ke Karido. Silakan. Karido baca bukunya di mana? Biasanya bacanya di kamar, terus kalau nggak di luar sih. Maksudnya Bukunya saya beli apa di perpustakaan, di toko buku apa Sumber buku, online sumbernya Sumber bacanya dari mana? Dari novel. Bukan dari HP link, dari HP atau web, dari buku. atau Dari aplikasi. dari buku punya teman saya. Oh, dari buku temennya. Oh, buku teman. Iya, Oh ya, tadi kan katanya direkomendasikan. iya. Buku teman, cuman kebetulan bukunya ada di teman juga. Iya. Makanya sekarang nyari covernya di ini. Iya. di Google, Pertanyaannya, gitu. pertanyaannya gini, pertanyaannya ya. Pertanyaan kenapa Rido yang dikasih buku teman itu ngasih buku itu ke Rido gitu loh. Oh. Kenapa dia kepikiran ke Rido ngasihnya apa? Ya, hal Latar menarik belakang apa? Rido sama dengan isi buku itu atau gimana? Karena dia tahu kan saya sering baca novel. Nah, dia habis udah selesai baca novel itu, dia rekomendasiin ke saya dan menurut saya menarik gitu ceritanya. Jadi saya pinjem. Oh, kirain berdua punya kisah yang Kisah nyata gitu. dan aku di aplikasi baca. Oh, iya. Kalau mau di Berarti- aplikasi Pina pengen tahu. Oh, enggak ini. Mungkin ada juga gitu. Ini ada juga bisa cari kali di Google. Tapi Rido buku, cuman bukunya lagi ada di teman. Makanya covernya pakai Google. Oke, ada lagi nak? Siapa yang mau bertanya lagi untuk Umam? Untuk umum, Untuk Umam? Ibu kali ya. Boleh silakan ada lagi. Ibu bertanya untuk polisi juga Oh, sama iya. ke Umar juga. Ya. Kalau kayak gitu tadi udah ditanyain maksudnya. Nah ini tentang berdamai dengan diri sendiri. Berarti Bu Eka juga bilang mencintai diri sendiri gitu ya. Berarti kalau saya bertanya dulu nih, polisi sayang sama diri sendiri. Insya Allah. Sayang. Insya Allah sayang. Iya sama. Saya juga sayang sama Bu Eti. Ya sayang. Berarti saya juga mencintai orang yang sama. Hei. Menyayangi orang yang sama ya. Siap. Ya, sama semuanya juga sayang. Jadi ini kan kita berdamai dengan diri sendiri itu tujuannya mungkin untuk self confidence ya. Jadi percaya diri gitu kan. Nah, menurut saya itu sesuatu yang sulit untuk dicapai karena saya seumur segini itu terkadang gitu ya muncul percaya dirinya, terkadang tidak gitu. Kadang-kadang hilang gitu ya percaya dirinya. Di satu di satu momen hilang percaya dirinya, kemudian muncul lagi gitu kan. Nah itu gimana supaya percaya diri itu terus-terusan gitu adanya, jadi jangan hilang timbul gitu. Ya, untuk percaya diri kan judulnya percaya diri. Berarti kamu dulu harus percaya sama diri. Kalau ibu pribadi ya, gimana sih cara menanamkan percaya diri dan supaya tetap kokoh kepercayaan diri itu? Lagi-lagi tadi kalau berdasarkan buku ini kan cari kelebihan kita apa, ingat goalsnya, ingat tujuannya mau apa. Terus misalnya kayak Vina kemarin pernah cerita, saya pengen Bu pintar bicara gitu kan di depan umum, lebih vokalnya lebih bagus. Cara gampangnya gini Vina, ke kaca, kamu bicara sendiri, ngelihat ekspresi kamu bagaimana, terus cara mengungkapkannya seperti apa. Jadi banyak ngomong sama diri sendiri dulu. Setelah itu berani, maksudnya yang segala ketakutan itu harus ditinggalin. Segala ketakutan yang kamu punya, karena ketakutan itu cuma ada di kepala kita sebenarnya. Saya takut diketawain Bu, temenmu belum tentu ngetawain. Belum tentu ngetawain seperti itu. Buat semuanya juga belum tentu ngetawain. Dan satu lagi, setiap orang tuh pasti punya pendukung. Minimal satu orang di dunia ini. Kalau saya yang selalu mendukung saya seumur hidup dan tidak pernah mencaci maki, itu pasti ibu. Jadi ketika misalnya saya mau menanamkan percaya, mah ini udah bagus belum jadi MC? Coba ya dilihat ya, ditonton ya. Jadi lebih pede sama ibu tuh gitu kan. Nanti ketika rasa percaya dirinya kurang, ingat, oh iya ibu saya percaya kalau saya ini pasti bisa tampil di depan umum. Pernah ibu dadakan ya,
H-1, jadi dikabarin oleh seorang Kepsek di daerah Tambun tuh suruh baca puisi di Purna Bakti, mantan sekretaris dinas pendidikan Kabupaten Bekasi. Gimana nggak deg-degan? H-1 tuh, hari Kamis tampil, Rabu di telepon, ayo Lis mau nggak? Sebenarnya kalau ngomongin mau nggak mau takut, karena itu pasti tamunya orang-orang penting. Takut saya, gitu kan? Gimana caranya? Terus ibu saya juga mau diajak ambil, karena memang kalau ajaran orang tua saya adalah setiap ada kesempatan ambil. Karena apa? Karena kesempatan itu pasti datang dari Allah dan cuma sekali. Kalau Allah udah ngasih, tandanya Allah percaya kita bisa, gitu loh. Itu ya, itu saya ditanamkan seperti itu sama orang tua. Makanya ketika ada kesempatan, iya Bu, insya Allah saya siap. Oke, tinggal persiapannya. Ini puisinya Lis, dikasih puisinya kan, karena orangnya sakit, tadinya mau dia yang baca, jadi saya bacain puisi orang. Saya latihan di depan orang tua, gitu, di depan ibu. Udah bagus, percaya, mama bilang bagus. Ya tinggal ketika deg-degan banget, cuman lagi yakin lagi, percaya diri. Kalau bukan kita yang percaya, siapa? Di rumah orang tua kita udah percaya, ibu kita orang yang ibarat kata siap mendoakan, udah percaya sama kita, masa kita enggak, gitu loh. Ngerti ya? Itu maksudnya. Jadi tanggalkan rasa takut itu. Kalau motivasi kamu lemah, ketika percaya diri kamu turun, siapa nih yang jadi motivator utama selain diri sendiri? Yang tadi ibu bilang ada pendukung kan di belakangnya, pasti satu orang, minimal tuh satu orang. Kalau anak yang banyak kayak temen mungkin geng, gitu kan, yang sahabatnya. Tapi kalau saya pribadi, diantara semua hubungan sosial yang saya punya, yang tidak akan pernah mencari saya cuma satu orang, yaitu ibu. Jadi apapun yang saya lakukan, izin, ridho, minta doa. Ketika ibu saya bilang, ayo, kamu pasti bisa, insya Allah bisa. Makanya nanti ketika ada peluang, ambil. Nah, saya salut sama kalian ketika ditawarin talenta, saya mau belajar. Itu salah satu cara kamu udah mulai berani melawan rasa takut. Saya bisa nggak ya 10 bulan baca? Ya ternyata 3 bulan udah dapat. Tantangan udah bisa kita selesaikan kan? Puisi, pantun, coba kalau jam bahasa Indonesia lama, ternyata ketika talenta cepet semua bikin. Saya bingung Bu, gimana awalnya? Kan selalu ibu bilang, bikin aja dulu, ntar kan masalah pengeditan atau diskusi bisa kita diskusikan, evaluasi bisa kita diskusikan, seperti itu ya. Jadi pesan ibu untuk anak-anak, Welpi dan sebagainya, saran saya untuk percaya diri itu, ketika ada peluang, ambil. Percaya, Allah aja percaya ngasih peluang ini kita, kok kita nggak percaya? Abis itu percaya kan, yakinkan diri kita kalau kita itu bisa. Kalau kita masih butuh motivasi, cari motivasi internal satu orang yang memang paling dapat dipercaya untuk ibarat kata menambah motivasi itu. Insya Allah, Bismillah, goalsnya bisa menang. Ya, seperti itu kurang lebih. Iya, terima kasih. Tadi kan saya janji buat Umam juga ya. Iya, silakan. Umam, silakan. Umam, kan tentang hadis ya. Ya, judulnya apa tadi, boleh diulangi? Pengantar studi ilmu hadis. Oh, pengantar studi ilmu hadis ya. Ya kalau menurut ibu berat ya. Menurut saya juga. Iya. Di situ hadisnya ada berapa hadis yang ada? Yang dijelaskan dalam buku itu Ditulis nggak ada berapa hadis? Ada. Ada berapa hadis? Kalau hadis Ada lebih dari sekitar 20-an lah. 20-an. Nah, yang paling Umam berkesan itu ini hadis tentang saya banget nih yang kena nih gitu apa? Kalau berkesan sih kayaknya belum ada. Dan kalau lagi pengen diinin lagi pengen kaji, kamu pelajari yang mana? Ini hadis menjaga sikap, amarah, sama lisan. Oh, yang Kenapa lisan tuh? tadi ya. Kenapa Umam? Karena saya Kenapa Karena- sering terlanjur gitu ngomong gitu. Iya. Karena bergaul sama teman. iya, Jadi sering lepasan ya. ya Abis itu minta maaf nggak kalau terlanjur lisannya? agak Tapi setelah baca, Setelah baca, berusaha ya. berusaha. Ya, berusaha meminta maaf, berusaha menahan amarah, luar biasa. Iya. Oke, ada lagi nak? Dina? Yang lainnya? Zahra. Udah ada. Itu Boyka lagi deh ke Umam. Tadi kan sempat bantuin scan ini
nih ya buku Umam sama reviewnya, terus gue kaget, bacaannya berat banget gitu kan, pengantar studi tentang ilmu hadis. Terus pas tadi gue lihat ternyata buku pertama kedua Umam juga sama tentang kajian-kajian tentang Islam kan. Yang pertama apa tuh tentang Islam, kedua juga kan mengenai kajian Islam. Kayak maksudnya anak SMP gitu, saya aja kayaknya kalau baca kayak gitu banyak ngantuknya gitu. Yang pertama yang mau ditanyain, apa sih yang membuat Umam tertarik sama bacaan-bacaan atau studi-studi mengenai ilmu keislaman kayak gitu? Untuk menambah wawasan sama menambah ini Bu, sama kayak menambah pengetahuan, jangan berbuat ini, Lebih ke diri sendiri gitu ya. iya, untuk bisa menasihati teman sendiri juga. Umum ini seperti cita-cita jadi ustadz ya. Maksudnya ngantuk gak sih baca buku-buku tentang Kalau saya kan orangnya kan sering main malam tuh, balik jam sekitar jam 1:30 baru baca buku. Habis baca buku soal tahajud. kan belum tidur. Belum tidur. Ini maksudnya apakah karena Umam pernah pesantren jadi tertarik sama buku-buku Islam gitu? Iya, karena saya pesantren juga jadi kayak gampang gitu, Lebih kayak gampang udah gerak ya. tahu lah kalau kayak gitu gitunya. Gak tahu juga mau bacaannya saya Karena pas gue cek, tiga-tiganya buku kajian tentang keislaman. Islam semua deh dari bulan Maret. Saya sengaja ngambil ini juga karena pernah mondok, jadi ya sekalian ngulang-ngulang juga. Oke, luar biasa. Biar ilmu mondok walaupun sudah ya sekolah di negeri, ilmu pondoknya tetap ada dengan program talenta ini, dan dia membacanya buku-buku religi dari bulan Maret itu. Jadi berkelanjutan ya. Ya kita kasih applause dong. Oke, selanjutnya ada lagi yang tanyakan? Sarah mau tanya, silakan. Ya, silakan. Kekurangan buku ini, oke. Dan tadi kita membicarakan tentang kelebihan buku ini ya. Kira-kira apa sih kekurangan buku ini berdamai dengan diri sendiri? Kalau secara konten, secara pemasaran dari judul cover itu bagus menurut saya dan menarik sekali untuk dibaca. Cuma satu yang membuat kekurangan nih, layout tulisan itu nggak baca kan? Padahal ini rata-rata kata-kata mutiara yang seperti ini. Jadi sepertinya harus diperhatikan oleh penerbit. Usahakan yang seperti ini, alangkah lebih baiknya tuh jangan hitam putih dicetaknya, dibuat berwarna, atau mungkin dari penulisnya backgroundnya jangan hitam, backgroundnya itu putih, dikotakin terus baru dibuat tulisan. Jadi beberapa hal sering saya lihat kayak gini, ibu sampai ngelihat karena saya tertarik dengan isinya ya, pasti ini kata-kata mutiara ini dari toko-toko besar, jadi sampai pakai lampu miring-miring seperti, nah itu kan jadi mengurangi pembaca merasa enak ketika membacanya, mengganggu keenakan membaca. Seperti itu sih, itu aja sebenarnya kelemahannya, sangat disayangkan. Harusnya lebih dibuat berwarna, atau teknik menulisnya jangan, kalau memang niatnya mau diterbitkan hitam putih ya buatnya backgroundnya jangan hitam atau jangan berwarna tapi polos, justru itunya di bold tuh tulisannya biar tidak kelihatan jelas. Seperti itu. Kalau dibuat berwarna lebih bagus karena banyak gambar-gambar sebenarnya. Tapi biasa karena penerbit kan terbatas biaya. Sebenarnya kan kalau dalam penerbit itu ada warna utuh, jadi dibuat berwarna secara utuh buku, ada cuma setengah yang berwarna, maksudnya yang butuh kayak gambar-gambar, quotes-quotes itu butuh warna, seharusnya itu bisa difokuskan. Terus ada satu lagi, ada halaman yang berulang. Jadi kita baca itu 2 kali. Iya, halaman itu berulang 2 kali. Ini sih masalah pengeditan dan layouting dari penerbit yang harus diperhatikan. Karena secara isi sebenarnya bagus, sayang sekali ketika ada kekurangan teknis seperti itu. Begitu sih nak, kekurangan dari buku ini. Tapi so far bagus untuk dibaca. Apalagi kita bantu renungin ke diri kita sendiri. Seperti itu. Tapi Bu, Kenapa, nak? itu biasanya kan dulu kan saya pas di pondok banyak baca buku ya. Itu kebanyakan yang buku kayak gitu tuh buku bajakan Bu. Buku bajakan. Ya, bisa jadi. Maksudnya ibu belinya buku bajakan gitu. Enggak, maksudnya kebanyakan gitu kayak gitu. Kalau itu Mirip Bu.
ini sih kertasnya, kertas iniannya bisa dilihat di sininya nggak? Tapi ini kertasnya bukan kertas enggak, misalnya kalau bajakan tuh ininya lebih kayak oh, lemnya buku kurang, gitu. kertas koran. Heeh. Tapi ini kan kertas kuning ya? Iya. 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 Cuma perintannya. Iya, perintannya aja yang ini. Bukan kertas koran kok, dan ini lemnya kuat. Jadi insya Allah bukan bajakan. Ibu orangnya kalau beli buku itu dibeli aja, misalnya kalau nemu di online ya beli gitu, nemu di toko buku beli, jadi bacanya nanti. Makanya ini kemarin tuh masih diplastikin. Kalau udah disampul berarti udah saya baca, karena ini belum disampul, tandanya pas ngeliat, ih kayaknya bagus nih buat dipresentasiin, ternyata di dalamnya juga memang bagus. Jadi insya Allah bukan bajakan Ridho. Dulu soalnya saya pernah Iya beli. benar-benar. Pas saya pernah beli, ternyata bajakan Bu. Pas Iya. pas saya lihat punya teman saya kan sama bukunya ya. Nah dia yang orinya tuh lebih bagus kualitasnya. Iya memang. Ya seperti, dan harganya juga kan miringnya Iya. juga. Ya seperti. Kenapa Mir mau nanya? Enggak. Tadi kata ibu kalau ibu mau beli buku, beli berarti banyak banget nih bukunya. Banyak buku ibu mau main, ayo. Jadi Ntar ibu kasih unjuk banyak. Maksudnya kalau pengen beli gitu. Iya loh. pengen beli. Iya. Iya. Tertarik sama sesuatu. Beli aja pengen beli dulu. nih, Ah. beli gitu loh. Banyak beli. Jadi ketika pengen beli, Yang di kalau Iya. kan ada lihat buku nggak pengen juga kan? Iya. Gitu loh maksudnya. Jadi Makanya- nggak ketika lihat buku beli nggak beli gitu nggak gitu loh. Sekali-sekali tuh makanya kalau ke mall, misalnya ada budget buat beli baju, datanglah ke Gramedia, cek-cek, beli satu buku. Bahkan zaman ibu mahasiswa ibu dulu pernah kasih trik. Gramedia yang gede, belinya satu, bisa bacanya banyak. Iya. Jadi Iya. beli satu. Jadi salah satu strategi juga. Strategi kita banyak baca. Tapi kalau pengen gratis lagi perpusnas. Healing. Iya. Perpusnas ntar yang mudah-mudahan ada. Literasi apa healing? Literasi bisa healing. Seperti itu. Oke, mau pinjam buku ibu, ayo. Banyak loh judulnya. Yuk, ada lagi yang ingin tanyakan? Jangan. Cukup? Cukup. Cukup? Cukup. Oke, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya kita sudah menyelesaikan diskusi dan presentasi isi buku periode ketiga tagihan Mei 2023. Sampai ketemu lagi di diskusi kita di bulan berikutnya. Ya, oke. Karena tadi dibuka oleh Ridho, ditutupnya juga oleh Ridho. Ya udah, Ibu selaku moderator Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada vlogger tercinta kita, Muhammad Ali Ridho. Hai sobat, seru bukan? Nah teman-teman, gimana? Seru kan? Apa presentasi dari tim kami? Seru dong. Seru dong. tentunya. Salam literasi. Salam literasi. Gelen. Gelen Garilis Jabar. Literat, tangguh, sejahtera. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.